Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita masuk di dalam minggu yang baru, juga di dalam kalender gereja kita di Kemit. Hari ini kita memasuki minggu biasa atau biasa disebut sebagai minggu-minggu di mana gereja ada dalam pergumulan kehidupan ini di dunia ini, dalam kita mempertahankan keimanan kita kepada Tuhan. Dan karena itu firman hari ini menolong kita untuk mengerti bagaimana saudara dan saya bisa bertahan di dalam badai kehidupan ini. Dan kita lihat tadi atau di dalam liturgi kita, hari ini kita akan dengar firman dengan tema hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah itu sangat sulit. Ya, tidak mudah, harus melewati berbagai macam cobaan, dan di dalamnya butuh kesabaran, butuh keteguhan iman, butuh kekuatan batin agar kita tetap kuat dan kehendak Tuhan berlaku. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita di dalam perjuangan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah melewati semua hari-hari raya gerejawi kita dan kita sudah tiba pada pemeliharaan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, dan kini kita menikmati keselamatan itu, di dalamnya ada rasa tanggung jawab atau ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh sukacita dan berdasarkan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman hari ini menolong kita semua supaya kita belajar dari kehidupan umat Israel. Ya, di masa lalu, di mana mereka benar-benar terkenal sebagai sebuah bangsa yang tegar tengkuk, ya, yang keras kepala dan seterusnya, dan selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam bacaan kitab Mika yang kita baca tadi, ada dua hal yang begitu menonjol dalam kehidupan mereka yang tidak berkenan kepada Allah, yakni di dalamnya mereka hidup dalam keserakahan dan juga ketidakadilan. Dua hal ini sangat penting, dan di dalamnya itu akan menolong kita untuk mengerti bagaimana Tuhan ada, dan di dalamnya Dia mau berupaya untuk menegur, menasihati, dan memulihkan umat Israel. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini kita coba melihatnya di dalam 3 bagian utama. Yang pertama ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang Tuhan mengadukan umat Israel. Ya, oleh karena mereka berada di dalam kondisi yang tidak baik, yaitu keserakahan dan ketidakadilan itu. Lalu Tuhan berupaya untuk menyatakan perbuatan-perbuatan keadilan Tuhan di tengah-tengah mereka, bahkan mengingatkan mereka tentang masa lalu di mana mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir, tempat perbudakan itu, untuk datang masuk ke dalam tanah perjanjian. Bagian kedua adalah ayat 6 sampai 8. Di sini kita melihat cara umat manusia mereka berupaya begitu rupa, termasuk cara-cara berpikir yang kafir di dalam menyembah Tuhan. Bahkan menurut mereka, mereka harus memberikan persembahan yang luar biasa menurut pikiran mereka, termasuk mempersembahkan anak-anak mereka kepada Allah. Dan Bapak Mama, kebudayaan atau hal penyembahan seperti ini itu merupakan tradisi budaya bangsa-bangsa kafir yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan sangat menuntut hal yang berbeda, yakni mereka harus berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Ya, poin ini dalam ayat pembimbing tadi itu juga menjadi tema pelayan Gemit yang terpampang di dalam gereja di spanduk kita, bahwa dalam kehidupan ini yang jauh atau lebih penting adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan rendah hati di hadapan Allah. Bukan banyaknya atau begitu banyak jenisnya persembahan yang diberikan kepada Allah. Bagian ketiga adalah ayat 9 sampai 16 berbicara tentang perilaku kejahatan umat Israel di dalam kehidupan mereka. Secara khusus Nabi Mika
membicarakan tentang perilaku para pemimpin yang ada di dalam kota Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya mencoba untuk mencatat berbagai tindakan Tuhan atau semacam hukuman Tuhan bagi umat Israel pada waktu itu. Yang pertama adalah Tuhan memukul dan menanduskan mereka. Ini artinya bahwa Tuhan betul-betul melakukan sebuah tindakan yang merusak, menghancurkan kondisi mereka. Yang kedua, bahwa mereka makan tapi tidak kenyang. Kemudian dikatakan di sana mereka diserahkan kepada pedang, artinya dalam suasana peperangan dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Mereka mengalami kekerasan yang luar biasa. Keempat, dikatakan mereka menabur tapi tidak menuai. Yang kelima, mereka mengirik buah zaitun tapi tidak berurap dengan minyaknya. Kemudian mengirik buah anggur tapi tidak meminum anggurnya. Lalu yang berikut, mereka berpaut kepada ketetapan dan perbuatan jahat. Yang berikut dikatakan mereka di dalamnya mereka berteduh ataupun mereka ada di dalam kondisi yang tidak baik. Mereka bertindak menurut rancangan mereka sendiri. Kemudian Tuhan membuat mereka menjadi tandus, dan yang terakhir mereka menanggung pencelaan dari bangsa-bangsa lain. 10 hal ini Papa Mama yang dikasih Tuhan secara manusiawi itu hal yang sangat mengerikan. Pasti sebagai manusia kita tidak bisa mampu membayangkan ataupun menanggungnya ketika Tuhan melakukan hal-hal ini. Nah, saudara, dari 3 bagian ini maka tentu kita akan belajar bagaimana kita bisa kembali pulih, bagaimana kita bisa kembali berkenan di hadapan Allah. Ini sangat penting sehingga syukur kepada Tuhan, Tuhan juga yang memberikan jalan keluar bagi saudara-saudara dan saya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, jika demikian, maka perilaku ataupun gaya kita beribadah kepada Allah, bahkan dengan berbagai macam persembahan yang kita upayakan seperti yang dilakukan umat Israel, hingga mereka mempersembahkan anak mereka, itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, lalu apa sebenarnya yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Nabi Mika adalah dia seorang nabi kecil, kalau di dalam kategori pemahaman ataupun dalam Alkitab, bahkan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani, dan Nabi Mika sangat berusaha keras untuk mencari jalan supaya umat Israel itu dipulihkan atau diselamatkan oleh Tuhan. Sesuai dengan arti namanya, Mika artinya penyelamat, dan karena itu melalui nabi ini Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus untuk bisa mencari jalan agar umat Israel bisa dipulihkan kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nabi ini dia bernubuat dalam 3 masa pemerintahan. Ada Raja Yotam, Raja Ahaz, dan juga Raja Hizkia. Namun di dalam bacaan tadi kita fokus pada masa pemerintahan Raja Hizkia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Mika ia betul-betul memulai dengan suatu kondisi keberadaan di pengadilan. Ada pengaduan. Benar-benar ini suatu peristiwa, suatu hal yang dialami yang tidak bisa dikompromikan. Harus ada keterlibatan pihak pengadilan. Sehingga tadi dikatakan di ayat 1 sampai ayat yang kelima, di situ muncul tentang Tuhan mengadukan mereka di hadapan Tuhan sendiri, dan supaya mereka tahu, bahkan Tuhan sepertinya Tuhan itu bersedih, dikatakan Tuhan tidak pernah melelahkan mereka, sudah membawa mereka keluar dari Mesir dan sebagainya, tetapi mereka terus melakukan ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terutama di antara umat Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang demikian maka di sini Allah mau supaya di dalam seluruh keberadaan mereka yang lagi tidak baik ini, mereka harus memberikan perhatian bagi Tuhan. Mereka harus takut akan Tuhan. Mereka harus mengerti rancangan Tuhan atas kehidupan mereka sekalian. Ada cita-cita, ada harapan yang muncul di dalam kehidupan mereka yang mereka harus raih, yang mereka harus terus berpegang teguh untuk di dalamnya bisa mereka capai dalam kehidupan beragama ataupun sebagai umat percaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Nabi Mika tentu di dalam bacaan tadi sangat jelas bahwa dia sangat berjuang supaya di dalamnya mereka mengalami kembali, merasakan kembali bagaimana
perjanjian Tuhan dengan leluhur mereka, mereka ingat kembali. Kemudian juga di dalamnya ada peraturan-peraturan dan juga pengharapan-pengharapan yang mereka harus rasakan, mereka harus perjuangkan demi kebaikan di masa depan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan mulai memakai proses pengadilan, di mana Tuhan menanyakan dan sebagainya, tetapi pada dasarnya Tuhan mau supaya mereka mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, di sini di ayat yang ketiga dan yang keempat kita lihat di sini memohon belas kasihan Tuhan dan juga supaya kesetiaan ataupun bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah mereka, supaya di dalamnya Israel tidak terus-menerus melakukan tindakan murtad di hadapan Allah. Nah, dalam kehidupan mereka ada berbagai keberadaan kondisi yang membuat mereka untuk tidak melakukan keadilan. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu mereka diminta supaya terus mencari perlindungan daripada Tuhan. Mereka tidak boleh terus-menerus berada dalam kondisi yang buruk. Misalnya mereka memberikan persembahan-persembahan yang bahkan sampai mengikuti gaya orang-orang kafir yang mempersembahkan, membunuh anak mereka sendiri untuk dipersembahkan dengan maksud untuk menyenangkan hati Tuhan dan melawan pemerasan ataupun untuk menyenangkan hati Tuhan yang melawan pemerasan-pemerasan yang mereka lakukan terhadap orang-orang lemah, terhadap orang-orang miskin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keputusan Tuhan ini ataupun diupayakan oleh Tuhan supaya mereka tidak terus-menerus ada di sana. Tuhan meminta untuk melakukan 3 hal utama yang kita sudah tahu tadi, yaitu berlaku adil, lalu memiliki kesetiaan kepada Tuhan, atau tidak pergi atau tidak menyembah ilah lain dan seterusnya, dan juga mereka ada di dalam suasana kerendahan hati. Mereka harus memiliki ini di hadapan Tuhan sebagai suatu harapan, sebagai suatu tindakan yang baik yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi ini kita melihat semacam ayat 9 sampai 16 itu semacam khotbah daripada Nabi Mika supaya mereka betul-betul sadar dan mau bertobat dalam hidup mereka. Nah, karena mereka berada dalam kondisi keserakahan dan ketidakadilan itu, maka Nabi Mika benar-benar berupaya supaya terjadi pemulihan, ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, mereka tidak terpecah, tapi tetap utuh. Hingga di dalamnya itu menjadi suatu hal yang perlu diperjuangkan supaya bisa pulih kembali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berlaku adil berarti kita umat Israel diminta oleh Tuhan untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan keserakahan, tidak lagi menindas orang-orang kecil ataupun orang-orang lemah, tetapi mereka memperlakukan mereka secara baik. Tentu itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang berikut, bahwa di dalam keberadaan mereka yang demikian, Tuhan mau supaya bukan upacara keagamaan yang ditekankan, tetapi harus ada sikap hati yang sepenuhnya harus sejalan dengan iman kepada Tuhan. Sekali lagi di sini ditekankan oleh Tuhan bahwa bukan upacara keagamaan yang begitu luar biasa menurut rancangan sendiri, tetapi iman itu yang betul-betul harus sejalan dengan kehendak Tuhan, dengan sepenuhnya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian maka kehidupan hal-hal baik perlu kita upayakan bersama, dan di dalamnya itu akan menjadi kesukaan dan menjadi kebahagiaan juga bagi Tuhan. Nah, umat Israel mereka merasa bahwa Allah itu bisa berbelas kasihan kalau menerima persembahan begitu luar biasa, tapi tidak Bapak Mama. Bagi Tuhan bukan itu yang penting. Nah, hal ini disinggung oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 23 dikatakan bahwa sangat mirip dengan yang dikatakan oleh Mika, bahwa keadilan dan itu kesetiaan dan juga kerendahan hati, belas kasihan bersama dengan Allah di dalam kehidupan sesama manusia itu perlu diupayakan terus-menerus supaya menyenangkan hati Tuhan dan di dalamnya mereka boleh kembali merasa sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan demikian maka di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, menurut firman ini perlu kita berupaya untuk
betul-betul kita mengupayakan untuk terus hidup di dalam keadaan ataupun di dalam keberadaan yang mau dituntun oleh Tuhan, yang mau mengerti apa tindakan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam bacaan tadi dikatakan ada perbuatan-perbuatan baik yang telah diberikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan sampai bertanya bahwa bagaimana aku telah memberikan kebaikan kepadamu, apa yang membuat kamu menjadi lelah dan seterusnya. Itu sebenarnya Tuhan mau supaya umat Israel atau saudara yang saya sebagai orang beriman, kita menyadari semua perbuatan baik yang telah dinyatakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, di dalam perbuatan baik itu Bapak Mama, kita akan merasakan keadilan Tuhan, kita akan belajar, bahkan terus-menerus belajar untuk setia kepada Allah, mencintai kesetiaan, dan memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita. Poin berikut bahwa di dalam kehidupan kita Bapak Mama, dosa-dosa keserakahan, ketidakadilan itu kita harus hentikan. Kita harus benar-benar berupaya bersama dengan kuasa Tuhan. Dalam hal ini bersama kuasa Roh Kudus kita perlu untuk menghentikan itu supaya di dalamnya Tuhan bisa bertindak, Tuhan bisa bekerja untuk kebaikan hidup kita bersama, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Nah, di dalamnya tentu kita berupaya untuk melakukan keadilan bukan dengan rancangan pikiran kita sendiri, bukan dengan berbagai macam bentuk pemujaan-pemujaan yang kita buat sebegitu rupa. Seolah-olah begitu baik di mata manusia, mungkin mereka kagum, tetapi di baliknya kita harus sadar apakah Tuhan berkenan atas cara kita memuja Tuhan, cara kita menyembah Tuhan. Itu harus kita hati-hati. Alkitab mengatakan menyembah Tuhan itu harus dalam roh dan kebenaran, dalam roh saudara dan saya, dan juga di dalam kebenaran firman Tuhan, hingga perpaduan antara roh kita dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, itu yang berkenan kepada Allah. Nah, dan demikian Bapak Mama, perilaku kekafiran, ya, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, kita juga harus menghindarinya supaya di dalamnya kepentingan-kepentingan diri kita tidak menonjol atau tidak menjadi hal yang diutamakan, tetapi mari kita berdoa, kita berharap kepentingan Tuhan atau kehendak Tuhan, rancangan Tuhan itu jauh lebih penting demi kehidupan kita. Poin yang keempat, bahwa di dalam kehidupan ini kita perlu menunjukkan gaya hidup yang berkenan kepada Allah. Seperti tema hari ini, bahwa saudara dan saya diminta supaya kita hidup yang berkenan pada Allah, berarti kita harus mengikuti cara Allah dalam kehidupan kita. Cara Allah memulihkan umat Israel, cara Allah memulihkan saudara dan saya di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, itu tentu akan jauh lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari poin terakhir bagi kita bahwa kita hidup berkenan kepada Allah, berarti kita juga harus menunjukkan gaya hidup, tindakan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bersama, di dalam jemaat kita, dalam rumah tangga kita dan seterusnya. Mari hari ini Tuhan datang kepada kita supaya kehidupan saudara saya bisa dipulihkan. Dan di dalamnya itu akan membawa sukacita dan sejahtera, akan membawa persekutuan, akan membawa kebahagiaan bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama dimanapun kita berada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu-minggu biasa dalam gereja kita yang nanti akan berlaku sampai minggu kedua November kurang lebih. Ini masa yang panjang. Hari ini Tuhan memberikan bagi kita firman-Nya. Pertama, bahwa kita betul-betul harus berupaya hidup berkenan kepada Allah. Nah, ini penting. Ketika itu terjadi Bapak Mama, maka selanjutnya dalam pergumulan kita, ibarat kita mengarungi lautan, seperti dalam stola kita ada gambar perahu dengan layar dan seterusnya, kita mengarungi lautan, kita mengarungi pergumulan hidup ini, itu menjadi kekuatan bagi kita ketika hidup kita kembali berkenan kepada Allah. Nah, ini firman Tuhan bagi kita semua Bapak Mama dikasihi Tuhan. Tentu akan jauh lebih baik ketika kita membaca kembali firman ini, kita merenungkan dan kita lihat ke dalam diri kita bagaimana cara Tuhan untuk memulihkan, untuk berkenan, ya, kembali ke dalam kehidupan kita, dan tentu semuanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk kebahagiaan saudara dan saya. Ini firman Tuhan bagi kita, kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.